Saudara-saudari yang terkasih, selamat sore berkah dalam. Bagi Anda yang suka melihat balapan, entah itu motor, mobil, F1, MotoGP, GT, apalagi Formula One, Anda mungkin pernah dengar kata ini, pit stop. Pit stop itu adalah kesempatan bagi kendaraan yang sedang melaju kencang itu untuk berhenti sejenak. Biasanya ada beberapa hal yang bisa dilakukan, mungkin mengganti ban, mungkin mengisi bahan bakar, mungkin adalah kesempatan untuk tim memberi masukan kepada pembalap yang ada di situ. Demikianlah dalam kehidupan kita memiliki hidup yang berjalan terus, dan ada masanya kita harus berhenti sejenak, melihat keadaan kita, mungkin ganti ban, artinya mungkin arah hidup kita harus diubah, mungkin mengisi bahan bakar, belajar lagi memahami kehidupan, dan tujuannya adalah supaya perjalanan selanjutnya menjadi lebih baik. Demikianlah kita memahami masa 40 hari yang akan datang sebagai masa untuk kita mengenali diri. Dalam bahasa rohani disebut sebagai masa retret agung. Dari kata retreat artinya mengundurkan diri, berhenti sejenak dari rutinitas, menghidupi yang tidak rutin, misalnya pantang, apalagi puasa, apalagi karya, amal, kasih. Memberi waktu kepada hati kita untuk melihat lagi perjalanan kehidupan kita supaya ke depannya hidup menjadi lebih baik. Salah satu bentuk pantang yang amat mungkin dilakukan oleh zaman ini karena menjadi kebiasaan yang semakin hari semakin merenggut jiwa manusia, namanya adalah dolanan HP. Scrolling, menghabiskan waktu yang begitu lama di media sosial sehingga seringkali kehilangan waktu untuk menikmati indahnya bersama dengan orang lain. Saya kadang-kadang bertanya, kapan terakhir kali Anda menikmati enaknya makanan? Karena bahkan ketika makan pun sing ditonton. Kapan Anda menikmati rasanya enaknya minuman air putih itu? Air putih itu nikmat sekali, tapi seringkali otak kita larinya ke sana. Kalau kita menggunakan indera-indera kita bisa mencecap kehidupan dengan lebih dalam. Kapan terakhir kali Anda menikmati berdua dengan pasangan Anda? Kapan terakhir kali Anda menikmati ngobrol dengan teman Anda? Kapan terakhir kali Anda menikmati ngobrol dengan bapak, ibu? Terakhir yang paling menyedihkan yang sekarang semakin sulit adalah kapan terakhir kali Anda ngobrol dengan diri Anda sendiri. Saya tadi pagi itu nonton tayangan yang mengatakan salah satu kegiatan yang sekarang ini hilang adalah kegiatan bengong. Anda tahu bengong? Ngomong dengan diri sendiri, bergerak dengan otaknya sendiri. Karena setiap kali masa-masa kosong orang sudah sibuk dengan terima kasih untuk pengakuannya. Demikianlah Bapak Ibu, kita diundang hari ini untuk bertanya kepada diri kita sendiri, siapakah aku? Apa yang sedang aku lakukan? Apakah yang kulakukan itu baik atau buruk? Apa tujuan kehidupanku? Apakah dengan melakukan ini aku akan mencapai tujuanku? Atau aku sedang menyia-nyiakan waktu, menyia-nyiakan kesempatan dalam kehidupan? Bertemu dengan diri sendiri adalah salah satu tujuan dari masa retret ini, berjumpa dengan diri sendiri. Saya menyebutnya dalam pengantar tadi, berziarah menuju batin kita sendiri-sendiri. Bagaimana caranya Romo untuk berziarah kepada batin kita sendiri? Bacaan Injil mengatakan kepada kita, kalau kamu berdoa jangan dilihat orang, datanglah ke kamar. Jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat. Intinya masuklah ke dalam dirimu sendiri.
Kalau dalam ungkapan bahasa Jawa ada kata neng, neng, nong, nang. Neng artinya meneng, artinya diam. Salah satu yang saya sangat senang sekali hari ini adalah tadi pagi itu yang mau rabu-abu banyak. Sore ini jauh lebih banyak yang menunjukkan ono niate. Anda berniat untuk bertobat. Tapi dalam gambaran orang Jawa, niat awal saja tidak penting, yang penting adalah komitmen. Kalau tidak jadinya obor-obor belara, niatnya kuat tapi habisnya dengan mudah. Meneng artinya diam, diam artinya membiarkan diri lepas dari segala kesibukan, masuk ke dalam diri sendiri. Dan ini sesuatu yang sekarang sangat sulit, karena tampaknya menjadi diam itu menakutkan, tampaknya menjadi diam itu membuat kita merasa tidak berguna. Padahal diam itu penting untuk menata diri kita. Pit stop. Ning artinya bening, artinya hening. Kapan kita hening dalam hidup ini? Saya kemarin hari Jumat itu ada di Gua Maria Kerep, Ambarawa jam 11:30 malam. Sampai di sana saya berdoa, tapi nggak bisa doa karena di tempat yang jauh itu ada dangdutan. Jadi sambil Salam Maria kok ganti wongkong, ini salah. Jadi lagunya itu nggak masuk. Dalam hati saya marah, dalam hati saya nggak tenang, saya menyalahkan situasi. Tetapi kemudian ketika sampai di rumah retret di Ambarawa, lalu saya merenung sebentar dan mengatakan betapa sering saya membuat hati saya tidak tenang dengan tadi HP, scroll HP, menyibukkan diri dengan kegiatan-kegiatan yang tidak penting dan menjauhkan diri dari keheningan. Keheningan itu diciptakan bukan hadir dan untuk dinikmati saja. Neng, neng, nong. Nong itu artinya dunung. Dunung itu artinya tahu siapa saya, tahu di mana saya, tahu apa yang saya kerjakan, mengerti apa yang harus saya lakukan, memahami apa artinya kehidupan saya di hadapan orang lain, memahami bagaimana orang lain memahami saya, mengerti saya, dan saya juga mengerti orang lain. Tidak hanya pengen dimengerti oleh orang lain. Yang sering kali hilang dari kita adalah, kalau orang Jawa mengatakan ilang rasane, rasa tahu ya. Memahami bahwa kadang-kadang kita menyakiti orang, meskipun juga harus memahami bahwa orang lain juga menyakiti kita, dan bagaimana kita harus bersikap. Sikap hidup kita harus dimasukkan dalam keheningan, kedalaman, supaya tidak hanya dalam bahasa Jawa itu wantah, kosong, dan menjadi seperti sumbu pendek. Orang menyakiti saya menyakiti orang. Orang tidak mengasihi saya membencinya. Itu sekarang yang terjadi di sekitar kita, mungkin juga dalam diri kita masing-masing. Nang artinya menang, hingga akhirnya kita memenangkan kehidupan kita. Hidup ini enggak berjalan seadanya, tapi hidup kita arahkan secara sadar. Hidup kita ubah secara sadar, hidup kita tata secara sadar. Maka salah satu tawaran pada masa sekarang ini, masa pertobatan ini adalah mari kita berdamai dengan diri sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, demikianlah bacaan pertama mengatakan kepada kita, koyakkanlah hatimu bukan pakaianmu. Masuklah ke dalam dirimu, lihatlah dirimu sendiri. Seringkali kita merasa diri paling benar, apakah iya? Seringkali kita mengatakan bahwa diri kita sudah baik-baik saja, apakah iya? Kalau orang lain mengalami kehidupan yang sulit, kita pun harus berjuang memperhatikan orang. Apakah kita selama ini hanya peduli kepada diri kita sendiri, atau kita sudah kehilangan kepedulian? Salah satu yang menjadi sifat dari zaman ini adalah orang sibuk mengurusi siapa? Dirinya sendiri, enggak habis-habis mencukupi kebutuhannya sendiri. Padahal kebahagiaan seringkali muncul ketika kita berbagi. Maka enggak tahu ini seni kehidupan yang
tidak mudah untuk kita masuki. Saya menggunakan kata seni kehidupan yang dikatakan oleh Yesus, dengan memberi kamu menerima. Apakah itu sudah kita alami? Seringkali kita berpikir bahwa segala yang baik harus saya dapatkan, padahal mendapat itu dengan mengeluarkan, berbagi. Demikianlah Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, mari kita mengupayakan di masa Prapaskah ini perubahan dalam kehidupan, mengubah diri secara sadar. Mari kita menyadari bahwa hidup kita bisa menjadi lebih baik. Kalau dalam bahasa rohani, mari kita menjauhi dosa. Dosa itu ada dua maknanya. Pertama adalah melakukan hal-hal yang salah. Tetapi yang kedua juga, dosa berarti lupa melakukan hal-hal baik yang semestinya kita kerjakan. Semoga kita bertumbuh dalam kebaikan dan akhirnya menemukan jalan terbaik untuk kehidupan. Dulu ketika saya masih SMP, masih kecil, pada masa itu saya nonton film judulnya Dewa Mabuk. Anda pernah nonton itu? Dulu ada Dewa Mabuk. Ketika semua hal sudah dilatihkan oleh pelatihnya, oleh gurunya, Dewa Mabuk itu dikatakan bahwa jurus terakhir tak bisa diajarkan, karena jurus terakhir itu harus dilatih sendiri. Jurus Dewa Mabuk itu kalau dilakukan oleh semua orang dengan jurus-jurus dasarnya sama, tetapi jurus akhirnya itu berbeda, sehingga akhirnya yang namanya murid bisa mengalahkan gurunya karena dia menemukan pola terakhir yang paling final itu dengan caranya sendiri. Demikianlah saya mau mengatakan kepada Anda semua bahwa dalam kehidupan gereja, ajaran agama mengajarkan apa yang baik untuk Anda kerjakan. Tetapi bentuk-bentuk pelaksanaannya, cara-cara mengungkapkannya harus Anda temukan sendiri. Karena setiap orang punya pergulatan masing-masing, setiap orang punya perjuangan masing-masing. Semoga Anda nantinya menjadi orang-orang yang memiliki jurus Dewa Mabuk, jurus kehidupan untuk memperjuangkan hidup ini supaya menjadi lebih baik. Mari kita berdamai dengan diri kita dan menemukan cara-cara terbaik supaya Tuhan mampu, Tuhan hadir, Tuhan benar-benar dapat kita hadirkan dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Semoga dengan cara demikian kita sungguh mampu setia kepada Tuhan, menjadi pancaran kasih-Nya dalam hidup sehari-hari. Kita hening sejenak. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.